Jadi emang yang tadi aku bilang, ini perjalanan 1,5 tahun persiapannya sampai akhirnya bisa launching mungkin sekitar 2 tahun ya, sampai kita bisa soft launching sekarang. Tidaklah waktu yang singkat, tapi aku percaya bahwa ini semua berkat kerja keras dan juga kerjasama dari One ID Entertainment juga. Ya maksudnya sebagai partner aku, mereka banyak nge-support juga. Ditambah support dari aku bilang tadi, sahabat-sahabat aku yang kayak pas aku pertama kali bilang aku mau bikin program-program langsung pada ayo dan ayo. Jadi kayak emang aku percaya saat kita memberikan hal yang baik pada orang lain, pas kita selalu akan mendapatkan yang baik juga. Ini semua susah nggak sih Kak mungkin membangunnya sendiri? Pokoknya persiapannya 2 tahun. Berarti istilah kata banyaknya kerja keras, banyaknya meeting, banyaknya uang yang sudah terbuang-buang dan lain-lain. Itu pastilah ya banyak lah perjuangannya. Cuma aku emang pertama kali mau launching I Will Network tuh aku nggak pengen setengah-setengah. Aku pengennya saat itu keluar menjadi suatu video yang berbeda. Karena sebenarnya kan aku udah lama di YouTube channel kan. Aku udah hampir 6 tahun main di YouTube channel aku sendiri. Cuma di sini aku kayak pengen ngasih sesuatu yang berbeda dan baru aja. Ini kan rilis pas momen Ramadan, ada episode khusus Ramadan sama Lebaran. Kalau episode khusus untuk yang kayak benar-benar spesial Ramadan sih kita tidak ada, karena semua program itu yang kayak tadi aku bilang mereka tuh punya konsep dan temanya masing-masing ya kan. Dan kebetulan kita juga syutingnya ada beberapa yang udah lama banget juga. Tadi aku bilang kita udah persiapannya panjang, jadi kalau sekarang kayak tiba-tiba kalian lihat ini, mungkin sebenarnya ini udah lama banget kita syutingnya atau mungkin udah lama banget kita produksinya. Wilona, ini salah satu pencapaian kamu yang kamu impikan juga nggak sih dalam hidup kamu, bikin sebuah? Bisa dibilang kayak salah satu impian yang menjadi kenyataan ya. Aku tuh emang dari dulu mikir pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih. Fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, kayaknya nggak mungkin Indonesia Wilona ini kan sekarang. Nah, tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga lebih berpikir kreatif gitu untuk membuat konsep program seperti apa? Wah, tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok deh. Sumpah. Ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup. Berat banget kayaknya ya. Berat Selama banget ini kan kayak kita mikirnya yang aduh yang happy-happy, yang senang-senang, tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikirin banyak hal yang dilakukan. Itu benar-benar kayak aku ngerasa sampai rambut aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala. Aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan nih, kok jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur iya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak bersih tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effortnya banget. Tadi kan sempat share selektif kalau soal bisnis, nah yang bikin Wilona oke gitu dengan bisnis ini itu apa, bisnis konten dan entertainment? Oke, karena yang tadi aku bilang, aku tuh pengen banget nyiptain sesuatu yang dari Gen Z untuk Gen Z. Dari anak-anak muda ini, pas kenanya juga ke anak muda. Karena pertama kali banget aku main di YouTube, aku kan mikir kayak aku cuma pengen bikin vlog keseharian aku aja, biar kayak teman-teman fans aku tuh bisa kayak deket gitu sama aku. Ternyata makin kesini aku ngeliat YouTube itu udah hampir didominasi sama konten-konten yang menurut aku lumayan berat, yang lumayan bisa dibilang setiap YouTube channel tuh segmented. Jadi orang mau nonton ini harus pergi ke mana. Aku mau nonton makeup, aku harus pergi ke sini. Aku mau nonton mukbang harus kemana. Akhirnya aku kayak mikir, kenapa ya kalau aja bisa ada satu channel one stop for everything gitu loh. Kita klik langsung buka semuanya, kenapa enggak ya? Dari situlah awalnya aku kayak mikir, wah ini kayak good idea. Ditambah emang passion aku emang di bidang entertainment. Terus juga aku punya banyak teman-teman yang hobi nge-support aku. Ini contohnya nih, ya kan bayangin kalau kita bayar artis satu buat jadi bintang tamu, jadi co-host kan langsung bangkrut ya kayaknya ya. Tapi enggak, mereka semua yang kayak, ayo aku pengen juga, ayo aku support. Jadi itulah awalnya tuh dari situ, dari aku sering ketemu teman-teman, kita bikin sesuatu yuk biar anak-anak muda tuh punya wadah buat mereka curhat, buat mereka terhibur, buat mereka terinspirasi, buat mereka belajar. Di mana ya? Ya udah pakai aja nih YouTube channel aku kasih. Banyak kegiatan jadi kurang tidur juga nggak, Wil, dengan banyaknya
Kayak bisa dibilang gitu sih, udah pasti ya tidur kurang. Terus kadang-kadang kalau lagi meeting mungkin bisa lupa makan, waktu kita main kurang, waktu liburan kurang, ditambah harus bagi waktu sama syuting. Itu kayaknya ya namanya pekerjaan pasti harus ada yang dikorbankan. Ini masih diimbangin juga nggak sih Will sama dunia entertain mungkin sama syuting kamu sama ini? Masih banget, karena kan emang aku masih aktif di syuting series, film, jadi ya bisa dibilang masih lumayan aktif banget sih. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari project yang aku berharap buat sampai ke masa depan nanti, buat jangka panjang. Di sini berperan juga, Ilona berperan juga untuk cari advertiser dan juga sponsor ya. Semuanya sebenarnya ada bagiannya masing-masing, tapi aku emang orangnya tuh kalau kerja yang kayak misalnya nih sesimpel kita syuting, kita udah punya tim kreatif, kita udah brainstorming and everything, tapi aku kadang-kadang masih nungguin ya El ya. Aku masih yang kayak ngeliatin, setelah aku yang kayak ini kurang ini coba kerja ke sini, aku masih nge-directin juga, bantuin. Kayak emang anaknya tuh perfeksionis aja, jadi nggak bisa diem aja. Jadi hal apapun yang bisa aku gerak aku lakuin, kalau bisa aku angkat deh gitu, aku bantu gitu. Emang anaknya gitu. Jam istirahat Kak Ilona sendiri berapa jam sih Kak? Apa? Jam istirahatnya berapa jam sehari? Harus 8 jam sih. Kerja terus. Ya, pengennya 8 jam, tapi gara-gara kerja terus nih ya 6 jam masih oke lah. Kecuali kalau lagi syuting paling ada pagi banget, jam 7 pagi ya 5 jam, 4 jam setengah lah. Apa ini menjadi pencapaian di karir kamu atau seperti apa sih? Mungkin kalau di karir aku bisa bilang kan perjalanan aku juga udah cukup panjang. Gak bisa dibilang kalau ini cuma sebagai pencapaian karir sih. Tapi mungkin aku ngerasa ini kayak improvement dari aku yang dulu seorang diri gitu kan di entertainment. Sekarang aku punya networking di mana bisa ngumpulin semua orang, kita jadi satu nih, berjuang bareng di sini. Pengalaman dari Mira sama Elena kerja sama bareng Ilona di project baru ini seperti apa? Terus ini pas puasa tuh nabung konten juga nggak? Terus nyusun jadwal puasanya? Siapa dulu? Kamu? Oke, jadi kalau kerja sama Kak Wilona tuh seru banget ya, karena kayak kita sama-sama pemikirannya juga sama, terus habis itu untuk ngobrolnya juga nyambung, dan Kak Wilona tuh orangnya kayak ayo gimana, dia tuh bener-bener orang yang nerima pendapat dari orang lain untuk ngemajuin dirinya juga gitu. Jadi kayak seru banget sih menurut aku. Dan kalau di puasa ini ada beberapa jadwal juga, jadi udah kita jadwalin kayak ntar tanggal berapa gitu. Untuk yang di program aku sama Kak Wilo itu juga santai aja sih sebenarnya puasa, karena kayak aku puasa tetap kerja, jadi kayak ya udahlah seru aja gitu. Dari kamu sendiri? Kalau aku sendiri juga gitu sih, sama. Terus sebenarnya kayak menjadi suatu kebanggaan juga sama buat aku, karena bisa kerja sama Wilo akhirnya, bukan cuma liburan doang yang bareng, tapi bisa kerja bareng juga gitu. Terus udah gitu kemarin juga emang aku sama Wilo udah sempat bikin konten baru lagi, dan mudah-mudahan bisa cepet tayang ya Wil, yang jam 12 malam itu ya. Dan nanti juga kita bakalan ke beberapa daerah juga sih buat bikin konten jam 12 malam ini, karena mungkin kalau di Jakarta aja kayak kurang tertantang gitu. Jadi kayaknya kita akan ke luar Jakarta. Menciptakan toleransi di antara kalian gimana sih Toleransi itu karena gini, sebenarnya kan Fahira dan Elina tuh puasa kan, even lagi syuting aja mereka puasa. Jadi kayak aku berusaha buat kalau lagi syuting di bulan puasa senyaman mereka aja. Apapun yang misalnya mereka nyamannya, kayak oke, kita istirahat bentar, kita mau syuting, kita syuting. Karena kerja samanya sama teman itu enaknya, jadi aku bisa kayak ngerasa ya udah yang nyamannya kalian, karena kalau kalian happy pasti hasilnya tuh outputnya akan kelihatan beda aja gitu. Jadi udah, makanya kita nggak pernah ada problem ya, Nggak pernah sih, selalu sama. kayak enak aja, Enjoy. aja. Malah kadang-kadang kayak kita suka yang kayak tiba-tiba mikirin ide bareng on the spot, yang kayak gimana kalau idenya gini ya. Jadi kayak aku ngerasa semuanya jadi kayak talk aktif gitu ya. Iya. Seru sih. Wilo gimana sih nih? Pacar siapa? Astaga. Spesial nih. Masalahnya aku kan belum punya pacar ya. Kalau kalian gimana support dari pacarnya masing-masing? Aku mah oke aja. Ini bener-bener ya pertanyaan ini. Udah tahu aku sendiri doang yang belum kan. Sabar ya Wil. Gak apa-apa kok, ntar cari ya. Wilo Tambah rontok di rambut. Rambut penampilan baru apa? Penampilan baru nih. Dibiruin. Oh, jadi sebenarnya rambut ini karena buat film terbaru aku. Jadi ya di film ini aku ceritakan jadi anak depresi gitu, yang krisis jati diri ya, yang dimana masih mencari jati dirinya gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk tuntutan peran aja.
Tapi nyaman gak sih Willow dengan rambut yang warna biru jagoan neon? Iya kayak kadang-kadang biru apa kayak gitu lebih bagus sih. Ya sebenarnya dibilang nyaman gak nyaman ya mau nggak mau ya, itu kayak konsekuensi dari peran di mana Profesional ya. kita harus profesional aja, walaupun mungkin awalan kayak rambut kayak apa sih, keras, kering, udah patah-patah ya namanya tiba-tiba di bleaching, cuma ya aku bawa enjoy aja karena toh rambut bisa tumbuh lagi gitu kan. Perawatannya gimana sih Willow kan dari rambut hitam jadi biru? Perawatannya ribet banget ya, pokoknya harus kayak nggak boleh terlalu sering keramas karena kalau nggak dia gampang luntur. Seandainya sekali keramas harus pakai yang khusus emang buat rambut. Terus harus banyakin vitamin sama serum karena kalau nggak kayak abis deh rambut aku. Oke, sebentar lagi Willow akan bikin serum untuk rambut sepertinya dari Willow, Willow. ini kamu ada inspiratif banget nih, jadi anak muda inspiratif kayak kamu membagikan kisah kamu dari yang benar-benar Tuh bener dari kan, nol hampir lontok lagi. sampai sekarang udah bisa membangun diri sendiri itu seperti apa sih? Perjuangannya seperti apa sih? Oke, jadi emang perjuangannya tuh nggak mudah. Aku yakin, tapi namanya perjuangan pasti nggak ada yang mudah sih ya. Cuma emang dari dulu di pikiran aku tuh, aku pengen banget bikin sesuatu yang kayak diri aku sendiri aja gitu loh. Kadang-kadang mood aku nggak selalu happy, kadang-kadang mood aku nggak selalu pengen make up, nggak selalu pengen makan, aku pengen ngelakuin hal-hal yang berbeda. Nah, aku jadi tuangin berbagai macam ekspresi aku ke dalam I Will Network. Dan dengan harapan orang-orang tuh nyampe deh ke hati mereka masing-masing. Karena kan emang aku berawal juga dari nol, di entertainment dari nol. Jadi saat aku lagi membangun sesuatu mungkin bisa dibilang ini dari nol juga. Dan harapannya mudah-mudahan bisa menjadi something.